Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan langsung ke Mas Hanta Yuda dari analisa Anda. Kita tahu dari hasil poltreking survei terakhir bulan Agustus, Anda memasangkan Prabowo dengan Erick Thohir dan ini memenangkan simulasi pada saat itu. Apakah kemudian Erick Thohir menjadi pilihan terbaik Prabowo atau ada nama-nama lain? Khofifah misalnya, karena kuat di Jawa Timur, atau Puan di Jawa Tengah, atau bahkan Gibran misalnya yang pernah ketemu juga dengan Pak Prabowo. Ya, Alfat, saya mendapatkan informasi, mungkin kita juga sudah banyak mendapat informasi, ada beberapa nama, Mas Feriyat, yang menjadi pertimbangan yang masuk radar Partai Gerindra yang akan ditimbang-timbang untuk menjadi cawapres. Seperti misalnya sebutlah namanya Caimin, kemudian Erick Thohir, tadi Mas Alfat sudah menyinggung, Khofifah dan Pak Trenggono. Dan saya lebih fokus pada tiga nama awal ya, Caimin, Erick Thohir, dan Khofifah. Nah, dari kebutuhan Pak Prabowo sesuai tema kita hari ini, menurut saya dilihat dari keperluan dari tiga fase dalam seseorang ingin menuju menjadi seorang presiden. Satu adalah fase kandidasi, pencalonan. Di fase kandidasi ini jelas Pak Prabowo dan Gerindra membutuhkan satu lagi kawan koalisi untuk melengkapi 20%. Nah, karena itu dibutuhkan figur cawapres yang bisa membawa satu partai. Tidak harus dia ketua umum, bisa dia ketua umum otomatis atau membawa partai satu atau dua untuk melengkapi persyaratan itu. Dan nama-nama itu saya kira ada beberapa nama. Tapi tantangan bagi Gerindra adalah bagaimana mendapatkan cawapres untuk melengkapi tiketnya, tapi tidak terjebak terpaksa akan maju. Ya. Jadi tetap mendapatkan cawapres potensial. Jadi tidak otomatis seorang ketua umum partai harus jadi cawapres karena Caimin maksudnya, tujuan jadi Pak Prabowo terjebak bukan hanya begitu, Mas ingin Hanta? menjadi calon presiden, iya, tapi juga ingin memenangkan pertarungan. Nah, yang kedua, Alfat, ini di fase kedua, campaign. Di campaign ini adalah winning the election, bagaimana memenangkan pertarungan. Dua faktor yang sangat menentukan. Kalau yang pertama ada boarding pass, yang ini faktor elektabilitas dan isi tas atau logistik. Nah, dari secara elektoral, saya kira kita tahu Pak Prabowo dulu punya basis di sebagian Sumatera, Jawa Barat, DKI, Banten, dan lemah di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan, Sulawesi sebagian besar ya. Nah, karena itu Pak Prabowo secara elektoral membutuhkan figur-figur yang memiliki kekuatan secara geografis, melengkapi kekuatan sebagian Sumatera, melengkapi di Jawa Timur, melengkapi di Kalimantan, Sulawesi, di wilayah-wilayah di mana Pak Prabowo lemah. Kalau tadi yang unggul dari sisi boarding pass partai tentu Caimin atau yang lain, Erick Thohir membawa partai untuk bergabung dengan Pak Prabowo. Dari sisi elektabilitas, data kami tadi juga di Prolog TV One juga ada data poltreking, kemudian ada indikator agak mirip. Di situ memang Erick Thohir dan Khofifah secara elektoral yang paling kontributif bagi Pak Prabowo untuk berpasangan. Dan yang ketiga adalah faktor logistik. Kalau logistik lebih unggul tentu Erick Thohir dibandingkan dua nama lainnya. Bu Khofifah juga lumayan dari sisi elektabilitas bersama Erick Thohir. Yang ketiga adalah dari sisi governability. Kalau nanti terpilih Mas Alpat. Nah, kalau dilihat dari sini tentu orang-orang seperti Pak Prabowo yang bicara tentang visi global yang ke depan itu membutuhkan seorang profesional teknokrat seperti Bu Khofifah punya pengalaman, seperti Erick Thohir juga punya pengalaman, termasuk yang lain lah, Caimin dan sebagainya. Nah, dibutuhkan figur-figur yang detail yang bisa melengkapi Pak Prabowo. Dukungan seperti inilah yang dibutuhkan oleh Pak Prabowo ingin memenangkan pertarungan ke depan itu. Pernah di Jadi kombinasi antara dukungan publik ya, dengan kata lain elektabilitas, dukungan tiket partai, tiket politik atau dengan istilah tadi boarding pass. Yang kedua, yang ketiga adalah isi tas atau baik. logistik tadi. Nah, di sisi posisi ini sebenarnya Alfat, Pak Prabowo, Mas Ferry, menurut saya masih punya potensi. Dengan posisi Pak Prabowo sekarang bergeser ke tengah, Baik. kalau misalnya capres tadi Mas Haji Farabi juga nyinggung, semua hampir lembaga survei ada tiga yang kuat. Ada Ganjar, misalnya kita lihat secara posisi ideologi pendukung ceruknya, Pak Prabowo itu agak ke tengah sekarang, bergeser tengah sejak bergabung dengan Pak Prabowo. Dan yang paling kanan sekarang seperti Mas Anies menggantikan posisi Prabowo yang dulu. Nah, posisi Prabowo sekarang ini diuntungkan dari tiga konstelasi, Alfat. Satu Baik. konstelasi di internal PD Perjuangan, antara Puan dan Ganjar, Ya. itu bisa jadi Pak Prabowo dapat bola muntah. Karena ya kalau ternyata Puan sulit menang, Ganjar mengancam posisi Puan di PDIP, bisa jadi ada kedekatan PDIP akan ke Pak Prabowo. Yang kedua, dari konstelasi antara partai di dalam dan luar pemerintahan. Nah, Pak Prabowo dan Gerindra itu bisa ke kedua-duanya. Mereka diuntungkan dengan posisi ini. Dan yang ketiga adalah posisi pembelahan ceruk pemilih. Kalau ada di kiri dan kanan tadi, maka perjuangan Pak Prabowo paling berat itu kalau tiga pasang adalah di putaran pertama.
karena yang di tengah ini biasanya menyempit karena posisi ada dua kemungkinan, semakin habis ceruknya karena diambil kiri dan kanan. Nah, kalau bisa memenangkan pertarungan di putaran pertama, Pak Prabowo lolos di putaran kedua, maka di putaran kedua yang paling mungkin mendapatkan limpahan suara ada Pak Prabowo. Misalnya pemilih Anies dan Ganjar yang sudah berseberangan, maka di putaran kedua salah satunya akan bergeser ke Pak Prabowo. Nah, peluang ini yang saya kira harus diambil oleh Pak Prabowo, Pak Alfat. Dan satu lagi, kita tahu Partai Gerindra, saya pada posisi ingin mengatakan objektif, mengapa Pak Prabowo masih mungkin untuk maju, karena punya partai 14-15% Mas Ferry. Ini peluang, dan ini alasan rasional bagi Gerindra karena semua partai mengejar memburu kotel efek, termasuk semua partai. Sementara belum ada pengganti Pak Prabowo. Pak Prabowo maju menang atau kalah itu menguntungkan Partai Gerindra. Itu alasan rasional. Yang kedua lah, elektabilitasnya stabil tadi juga di lembaga survei. Ditahan dulu, Mas. Ada 3 besar, ceruknya teruji, loyal. Jadi ada peluang bagi Pak Prabowo tetap maju. Saya ingin mengatakan secara objektif. Dan yang ketiga yang membedakan Prabowo dengan sebelumnya adalah mendapatkan tanda petik restu politik Pak Jokowi karena sudah berada di dalam pemerintahan. Nah, peluang-peluang politik Pak Prabowo ini adalah ujiannya bagaimana mendapatkan tiket partai di saat yang sama tidak terjebak mengambil cawapres adalah orang-orang yang terpaksa karena harus melengkapi. Tapi carilah cawapres yang potensial secara elektoral, memberikan dukungan insentif elektoral, secara elektabilitas dia kontributif, membantu wilayah geografis yang Pak Prabowo lemah, di wilayah demografis adalah NU. Karena itu NU adalah kunci dan kekuatan milenial. Islam kelompok NU itu mayoritas di Indonesia diperlukan Pak Prabowo. Figur seperti Kofifa adalah keluarga besar NU. Erick Thohir, Banser NU. Caimin sangat NU. Nah, 3 figur ini saya kira ada alternatif yang bisa diambil oleh Pak Prabowo. Dan ukuran yang paling rasional objektif menurut saya adalah lihat peluang kemenangan atau peluang elektabilitas. Jadi kalau ada cawapres yang potensial seperti Pak JK dengan SBY, JK membantu Pak Jokowi di 2014, itu adalah pertimbangan penting bagi Prabowo untuk memenangkan pertarungan ke depan itu. Karena ini adalah pilpres tanpa incumbent, lapangan rata. Faktor cawapres sangat menentukan, beda dengan periode kedua seorang capres yang incumbent. Nah, dari posisi seperti ini, maka kalkulasi paling rasional bagi Pak Prabowo dan Gerindra adalah carilah cawapres yang bisa memenangkan pertarungan, yang kontributif secara elektoral. Dan di data poll tracking terakhir, kalau kami mudah nama cawapres, nanti bisa dibandingkan Alfat, yang 4 besar, 5 besar itu memang ada Ridwan Kamil, kemudian ada Sandiaga Uno, ada Erick Thohir, ada AHY, ada Kofifa, Mbak Puan juga masuk di sana. Tetapi orang-orang seperti Ridwan Kamil, seperti Sandiaga Uno memang kurang cocok dengan Pak Prabowo. Kenapa? Karena basisnya hampir sama. Hampir sama di wilayah Jawa Barat, ya Pak Prabowo sudah kuat, tidak perlu Ridwan Kamil. Yang dibutuhkan di kuat Jawa Timur, sebagian Sumatera, kemudian Kalimantan, Sulawesi. Mas Hanta menarik, dan juga punya tapi ditahan dulu ya, Mas Hanta. Yang paling diperlukan, saya kira, kita bagi-bagi durasi, Mas Hanta. Nanti saya mau minta tanggapan dari Mas Ferry, dari analisa dari Mas Hanta ini butuh cawapres yang kontributif, tapi setelah jeda kita kembali sesaat lagi.